Nah, karena lagi hujan ya. Karena lagi hujan di luar, jadi jaringannya agak bermasalah, sorry. Ini yang kedua kalinya kita telat ya. Kemarin yang lebih parah sampai kita tidak masuk. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Nah, kita sekarang akan belajar masuk bab 2. Karena kita tidak punya buku, jadi saya buat sendiri PowerPoint-nya. Hari ini kita akan belajar jaringan kabel dan nirkabel. Oke, hari ini kita akan belajar jaringan kabel dan nirkabel. Ini bentar, saya buka dulu PowerPoint-nya. Ya, sekalian kita juga akan bahas tugasnya. Oke, masuk. Oke, nah di sini ada 28 siswa-siswi yang hadir. Ya, ada 28 siswa-siswi yang hadir. Nah, kita akan bahas tugasnya dulu nih. Kalau misalnya tidak bisa dibuka PowerPoint-nya, kita bahas tugasnya sebentar. Kita bahas tugasnya pertama kali. Yuk, coba dilihat dulu. Nah, ini. Apakah semua udah nampak tidak? Tentang tugasnya, semuanya udah nampak atau tidak nih? Coba di-unmute dulu nih. Ada 28 siswa-siswi yang hadir pada saat ini. Oke. Semua saya rasa udah pada nampak ya. Baik. Jaringan sebenarnya bermasalah nih. Nah, seperti biasa, tugas dari saya itu gampang, kita hanya membuatnya di dalam Google Form. Oke, nah di sini semua serasa udah pada pintar memakai Google Form, udah di luar kendali ya, maksudnya tanpa dipikirin juga udah bisa membuat jawabannya. Oke, nah di sini latihan 1 kelas 8, ini adalah tugas pertama di kelas 8. Hanya diperkenankan 1 kali mengerjakan tugasnya. Oke, hanya dapat mengerjakan tugasnya 1 kali saja. Oke. Waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Oke, saya ulangin, waktu pengerjaan tugas 1 minggu. Dimulai dari jika contoh kita mengerjakan tugas hari Senin tanggal 2. Sekarang itu di tanggal 9. Maka selesainya juga sampai di hari Senin. Di tanggal 16. Benar ya? 1 minggu 9 tambah 7. Oke, 16. Nah, jika lewat dari batas pengerjaan akan ada pengurangan nilainya. Oke, kenapa ada pengurangan nilai? Ya karena waktunya hanya 1 minggu, bahkan ini 8 hari. Bahkan ini 8 hari pengerjaan tugasnya, dan tugasnya itu hanya 10 soal aja. 10 soal dan semuanya itu ada di materi PowerPoint-nya nanti yang saya akan bagi. Saya rasa udah pernah saya bagi ya. Oke, pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital. Oke, selanjut. Pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital. Maksudnya gimana, Sir? Ini kan pilihan berganda. Jawaban yang mananya yang dibuat huruf kapital. Maksudnya adalah contohnya nih, nama lengkapnya, waktu dan pengerjaan tugasnya dibuat pakai huruf kapital atau huruf besar. Perhatikan baik-baik jawabannya, tidak bisa merubah jawaban setelah dikirim. Setelah dikirim, tekan tombol submit atau kirim. Oke, contohnya seperti begini. Di sini saya minta nama lengkap ya. Kalau dibilang nama lengkap ya berarti nama lengkapnya. Contoh di sini adalah nama saya sendiri. Saya bilang di sini wajib menggunakan huruf kapital. Oke. Kenapa saya mintanya huruf kapital? Coba saya bertanya kepada yang ada di sini, ada 30 siswa-siswi yang hadir. Oke. Mana yang lebih jelas kita lihat? Apakah begini atau begini?
Ayo, coba saya bertanya dulu. Mana yang lebih jelas menggunakan huruf kapital atau huruf kecil? Oke, kalau kita perhatikan huruf besarlah atau huruf kapital lah yang paling enak untuk dilihat. Oke, jadi saya minta untuk pengerjaan nama lengkapnya menggunakan huruf besar. Karena apa? Biar saya tidak salah menilainya. Biar saya tidak salah menilai untuk jawabannya. Di kelas kemarin, waktu ujian semester, saya ulangin. Waktu di ujian semester kemarin, di kelas 7C. Oke, di kelas 7C, saya sudah buat di sini ujian semesternya nama lengkap. Tuliskan nama lengkapnya. Mereka hanya membuat nama panggilan depannya aja. Oke, mereka hanya membuat nama panggilannya. Contoh nih, ada Jovan 1, sama ada nama lengkapnya. Oke, ini dua orang yang berbeda, tetapi mereka membuat namanya hanya Jovan aja. Oke, mereka hanya membuat namanya Jovan aja. Saya jadi tidak tahu yang mana Jovan 1, mana Jovan 2. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di sini ada yang mempunyai namanya yang sama, tetapi kalau misalnya nilainya berbeda, apakah mau nilainya ketukar? Ya pasti nggak mau ya. Makanya di sini saya minta nama lengkapnya. Oke, jadi saya tidak tahu yang mana Jovan 1 atau Jovan 2. Jadi di sini minta tulis nama lengkapnya, kemudian buat kelasnya. Oke, klik kelasnya seperti biasa dan waktu dan tanggal pengerjaan. Saya rasa ini juga udah pada paham ya. Kalau contohnya, aku nggak bisa ngerjain hari Senin, boleh tidak mengerjainnya di hari Minggu? Boleh. Ya, tinggal dibuat aja dong. Hari Minggu, tanggal 15 bulan 8, 2021. Seperti begini ya. Jadi untuk pengerjaannya, oke, Filbert Tanafa. Kenapa Filbert? Sir, berarti itu dari awal kalimat sampai akhir kalimat tuh huruf kapital semua. Iya benar, makanya huruf kapital. Kenapa saya minta huruf kapital? Ya tadi saya sudah jelasin, supaya saya lebih nampak melihatnya. Bukan hanya di kelas 8 aja saya megang kelasnya, oke? Saya megang kelas dari kelas 3 sampai kelas 8 nih. Oke, ada 16 kelas. Ini aja satu kelas contoh nih, di kelas 8 ada 41 murid nih contohnya, oke? Ada 41 murid, sebengek sendiri. Sesulit sendiri nanti untuk memeriksanya jika membuat namanya huruf kecil. Yang namanya manusia, biarpun menggunakan teknologi untuk membantu, ya kita pasti bakalan ada kesalahan. Oke, makanya saya minta huruf kapital biar saya lebih jelas melihat namanya. Oke, lihat namanya untuk bisa memberikan jawabannya. Oke, paham ya? Ada lagi yang mau ditanya tidak? Nah, itu ini dan ininya ya. Ini juga penting. Semakin cepat dikerjain ya semakin bagus dong. Bentar ya, semakin cepat dikerjain semakin bagus. Oke. Ini saya ganti aja nih. Ini sekarang Senin di tanggal, oke pas ya, Senin tanggal 9 bulan 8 2021. Oke, kemudian ditekan tombol berikutnya. Nah, soal tugasnya itu pilihan berganda semua. Oke, tugasnya itu tentang pilihan berganda semua karena kita tidak mempunyai buku, jadi saya tidak bisa membuatnya di dalam isian ya, atau esai, saya tidak bisa membuatnya dalam esai. Oke, seperti begini. Nah, ini tinggal kita pilih aja, kemudian tekan kirim. Nah, ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 soal atau 9 soal ya. Nah, ini tinggal checklist-checklist saja, kemudian kirim. Sampai di sini, ada yang mau ditanya tidak tentang tugasnya? Ada? Saya rasa ini semua udah ada kok di dalam PowerPoint-nya ya, udah saya buat juga dalam PPT, dan diubah ke dalam PDF. Oke, seperti begini. Dan kita mungkin di kelas 9 nanti akan belajar bagaimana cara membuat Google Formulir. Seperti begini, kelas 7 belajar untuk membuat Google Docs. Di kelas 8 nanti ini kita akan belajar caranya Google Spreadsheet, kelas 9 nanti Google Formulir, sama PowerPoint ya. Nah, sekarang kita belajar teorinya dulu. Nah, untuk tugasnya, saya bertanya sekali lagi, untuk tugasnya apakah ada yang mau ditanya atau tidak nih? Nggak ada ya? Paham semua untuk pengerjaan tugasnya. Oke, kalau tidak ada di sini saya tutup dulu. Oke, saya tutup dulu.
Oke, soalnya hanya ada 9 soal aja. Nah, ini saya bocorin ya. Soalnya hanya ada 9 aja. Poin totalnya 90. Perhatikan, poin totalnya 90. Dan nilai 10-nya lagi itu berdasarkan, dan 5 lagi nilainya itu berdasarkan dari kehadiran. Jika sering mendapatkan poin cuma 5 poinnya. Oke, jadi kelebihnya ini 5 poin itu untuk kehadirannya. Jika ini benar semua, maka nilainya 95. Jika ini benar semua, tetapi sering tidak datang, maka nilainya hanya 90 aja. Oke, paham ya? Nah, ini soalnya hanya ada 9, dan poin kehadirannya juga dihitung untuk nilai latihannya. Oke, kalau begitu saya tutup dulu nih. Saya tutup untuk tugasnya. Nanti saya kirim ke dalam Google Classroom. Oke, lihat. Kalau kita perhatikan nih, saya nutup aja nge-lag nih. Oke lah, nih kita lanjut lagi materi kita nih sekarang. Kita udah bahas tugasnya. Bagi yang nanti temannya boleh dikasih tahu yang tidak datang ya. Kalau tidak hadir boleh dikasih tahu tentang tugasnya. Nah, so jadi nggak mood sendiri nih lihat laptopnya yang udah lelet nih. Oke. Nah, ini kita akan belajar lanjut pembelajaran kita tentang jaringan kabel dan nirkabel. Oke, di sini ada 16 slide. Kita bahas dulu sampai di 10 slide-nya aja. Oke, ini kita masuk kelas ketiga. Saya semuanya masih fokus untuk pelajarannya. Oke, saya dari les pertama sampai les keempat nanti saya ngajar. Jadi saya aja masih semangat ya. Oke. Topik kita hari ini kita belajar jaringan kabel dan nirkabel. Nah, semua udah pada nampak ya PowerPoint-nya ya. Oke, nah sebelum masuk saya mau bertanya, mana yang lebih bagus? Menggunakan kabel atau menggunakan yang namanya jaringan? Oke, apa maksud saya? Mana yang lebih bagus menggunakan kabel atau yang namanya menggunakan kabel atau wireless? Yuk, mana yang lebih bagus menggunakan kabel atau wireless? Atau sebelumnya, apakah semua udah tahu yang mana wireless, mana kabel? Ya, dalam satu hal, lebih bagus penggunaan kabel daripada wireless, karena kalau kabel tidak delay. Kalau wireless bisa delay. Nah, alasan yang lain. Contohnya, kalau misalnya saya bilang wireless lebih bagus dari kabel, apa alasannya mengapa wireless lebih bagus daripada kabel? Yuk. Katanya temannya tadi kabel lebih bagus karena lebih cepat penggunaannya. Karena nggak pakai kabel yang bisa membahayakan. Ayo coba sebutin contohnya bagaimana nih. Kalau yang tidak pakai kabel bagaimana bisa membahayakannya, Filbert? Oke, nah ini saya ulangin pertanyaannya ya. Ini boleh dicatat. Untuk ujian nanti, kita ujian di akhir bulan Agustus ini ya. Kita ujian nanti di akhir bulan Agustus. Perbedaan kabel dan wireless. Oke. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, kabel sama wireless, itu sama-sama bagus. Perbedaannya itu adalah ketika menggunakan kabel itu biasanya menjadi lebih cepat. Oke, penggunaannya lebih cepat karena langsung terhubung dari perangkat itu ke dalam perangkat selanjutnya. Seperti contoh, jika kita ingin mentransfer data, ketika kita ingin mentransfer data dari smartphone kita ke dalam laptop kita menggunakan kabel USB dengan Bluetooth, manakah yang lebih cepat transferan datanya melalui kabel USB atau Bluetooth? Ya, itu dulu. Yang pasti jawabannya lebih cepat dari kabel USB.
Alasannya tadi karena langsung menyambungkan dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Oke. Tetapi dalam satu hal, penggunaan yang non-kabel atau wireless bisa menjadi lebih bagus. Alasannya ya karena tidak ribet, tidak perlu colok sana sini dan lain sebagainya. Jadi jika contohnya tombol USB kita atau lubang USB kita penuh, ya kita tinggal menggunakan Bluetooth aja dari wireless untuk menyambungkan data-datanya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya jaringan kabel dan nirkabel. Nah, ini kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, yang kita bahas itu ada 3 jenis jaringan terpusat terdistribusi. Jadi tentang jaringan ini kita akan bahas 3 bagian. Yang pertama jaringan terpusat, jaringan terdistribusi, dan ketiga tugasnya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian pertama jaringan terpusat. Pengertian jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer. Yuk, kalau di sini kita lihat nih, apa yang dimaksudkan dengan ini? Nah, coba kalau kita perhatikan dari gambarnya ini ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah nih. Ada atas, ada bawah. Kalau kita lihat, apa arti tanda panah seperti begini? Dalam hal biasanya. Ya, jangan pada diam-diam, sama segampang mencari nilai. Cukup aktif dan memberikan jawaban sebisa kasih tambah nilainya nih. Yang sering hadir aja sebisa kasih tambah nilainya. Sama tadi kayak di ujian. Kalau di sini nih, jaringan terpusat. Kalau kita lihat di sini, antara user sama server mempunyai tanda panah ke atas dan ke bawah. Apa artinya? Ya, dari 32 siswa-siswi, coba gunakan pikirannya dulu nih. Ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Kalau kita lihat antara server dan user menggunakan tanda panah seperti begitu. Oke, kalau di mana-mana, mau dimanapun itu disebut juga sebagai ini adalah saling berhubungan. Oke, saling berhubungan satu sama lain. Atau dalam biologi juga bisa juga kita sebutkan sebagai simbol mutualisme. Oke, saling mutualisme atau bisa juga disebut juga sebagai saling menguntungkan satu sama lain. Ibaratnya nih, inilah adalah keluarga. Oke, ini adalah keluarga. Ini adalah papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Maka dari semua inilah disebut juga sebagai keluarga. Oke, dari bagian-bagian ini papa, mama, kakek, nenek, dan adik ini semua, inilah adalah keluarga dan mereka ini adalah saling berhubungan. Sama juga nih makanya disebut juga jaringan terpusat. Oke, pengertian jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Atau sebagai contohnya, ini adalah Google. Oke, ini adalah Google, ini adalah user. Kita mencari informasi. Kita ingin membuka Facebook, contohnya kita masuk dulu ke dalam server Google-nya, maka dari si server inilah akan membuka si Facebook-nya. Setelah terbuka, maka dia akan mengoper kembali ke dalam si usernya. Oke, sampai di sini, paham tidak? Yang tidak ada di sini boleh dicatat untuk ujiannya. Dan seomongin ini bisa aja keluar di ujiannya. Oke, paham ya? Saya ulangin tadi contohnya ini adalah seperti tadi keluarga. Ini adalah keluarga, ini adalah papa, mama, dan lain sebagainya. Kalau di komputer contohnya ini adalah si Google-nya, dan ini adalah si brainware-nya atau orangnya. Ketika kita ingin mencari informasi nih, atau ketika kita ingin bermain YouTube, melihat video, kita inputnya di dalam si Google-nya. Kita buka Google, kita klik YouTube. Oke, kita klik youtube.com. Maka dari setelah servernya ini menerima, dia akan membalikkannya kepada si user untuk menampilkan yang namanya YouTube-nya. Oke. Dan ini adalah sudah jelas di sini contohnya tugasnya sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Oke.
Sampai di sini saya bertanya kembali. Ada yang mau ditanya tentang jaringan terpusat ini? Saya udah kasih contoh 2 nih. Ini udah jelas tulisannya. Saya harap di sini semua udah pada mengerti mengenai jaringan terpusat. Oke. Nah, kita lihat. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal. Oke, bentar ya. Oke, saya lanjut ya. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya itu yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Ya, di sini sudah jelas maksudnya si DAM terminal ini adalah terminal bisu, di mana terminal ini tidak dapat memiliki alat pemrosesan data. Nah, ini sama juga di dalam jaringan pusat ini, inilah yang disebut juga sebagai terminalnya. Nah, contohnya ini yang lain itu adalah ini adalah orang. Kalau kita ingin menunggu bus, ya kita harus ke terminalnya. Kemudian kita naik bus, maka kita akan sampai kepada tujuan. Nah, sama juga dengan si DAM terminal ini adalah ini juga ya. Jadi terminalnya ini ada juga disebut juga sebagai DAM terminal. Oke, atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan datanya. Oke, jadi dia tidak ada pemrosesan data, hanya sebagai terminalnya saja. Oke. Nah, selanjutnya kelebihan dari si bagian jaringan terpusat. Oke. Nah, standarisasi mudah diterapkan. Yang namanya standar itu bagaimana nih? Kalau misalnya disebut juga sebagai SNI, biasanya di dalam helm-helm itu ada yang namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ada yang tahu tidak sih? Kalau katanya standar itu bagaimana nih? Yuk, coba kasih contoh sama yang lain. Kata standar itu bagaimana? Standarisasi. Yuk. Standarisasi atau standarnya itu bagaimana? Ibaratnya nih, ketika kita ujian, berapa nilai KKM atau nilai standarnya itu berapa? Supaya tidak merah atau tidak lulus. Berapa standar kita di dalam sekolah kita nih? Oke, 70. Nah, kenapa disebut standarisasi kita itu adalah 70? Ada yang bisa menjelaskan sama saya tidak? Atau kenapa di sini di helm-helm disebut juga sebagai SNI, Standar Nasional Indonesia? Ayo jelasin sama saya. Atau contohnya nih, tinggi manusia atau tinggi rata-rata standarnya itu di Indonesia itu adalah 160 sampai 170. Apa arti kata standar itu? Kalau arti dari kata standarisasi itu biasanya itu adalah kata yang bisa mudah kita mengerti itu adalah namanya standarisasi itu berarti adalah tidak lebih, tidak kurangnya. Tidak lebih dari kurangnya dari nilai tersebut. Oke. Tidak lebih, tidak kurang. Itulah yang biasanya disebut sebagai standarisasi. Jadi jika tinggi manusia itu biasanya perempuan itu adalah 160 dan laki-laki itu 170, ya berarti dia tidak lebih, tidak tinggi, tidak juga disebut juga tidak pendek. Seperti begitu ya. Kalau nilai KKM kita itu biasanya 70, ya tidak tinggi, atau tidak juga tidak merah. Oke. Paham ya sampai di situ ya. Jadi standarisasinya itu mudah diterapkan. Jadi bisa semua orang bisa mencapainya. Sama seperti tadi tingginya itu ya tidak terlalu tinggi nilainya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pemakaian CPU menjadi sangat efisien. Nah, apa pengertian CPU? Ya, apa pengertian dari CPU? Yang dimaksud CPU itu apa nih? Yo, kita mempunyai Google nih, coba dicari-cari dulu nih.
Saya udah jelasin yang maksudnya standarisasi. Kemudian pemakaian CPU menjadi sangat efisien. Oke. Kalau yang dibilang oke, hampir benar. Hampir benar Firbat. Yang lain bagaimana dari 30 siswa-siswi yang hadir? Masih satu orang yang menjawabnya. Oke, ini baru benar ya. Arti dari CPU itu adalah Central Processing Unit. Oke, bukan S, tapi C. Ini adalah dalam standarisasi bahasa Inggris. Ini bisa juga disebut juga sebagai standarisasinya. Oke, jadi kata-kata itu adalah standarisasi. Oke. Oke, ini adalah CPU. Central Processing Unit. Kalau kita perhatikan di laptop saya ini nge-lag banget loh. Oke. Ini adalah arti CPU. Nah, kalau yang disebut juga Central Processing Unit menjadi sangat efisien. Nah, jadi CPU ini adalah otaknya si komputer. Oke, ini udah kita bahas kemarin. CPU ini adalah otaknya si komputer. Nah, jadi otaknya si komputer ini dialah yang mengatur semua jenis kerja-kerja yang ada di dalam si komputernya. Ini sama juga seperti otak manusia. Oke, CPU ini sama juga seperti otak manusia ketika kita memberikan ada soal. Oke, seperti sekarang saya memberikan contohnya itu tugas. Oke, ada 9 tugas yang saya berikan kepada murid kelas 8A. Oke, ada 9 tugas, 9 soal. Nah, jadi otak kita dipacu untuk berpikir. Oke, otak kita dipacu berpikir untuk memberikan jawabannya. Setelah memberikan jawabannya, apa yang selanjutnya kita lakukan? Setelah kita sudah mengetahui jawabannya. Oke, barulah dari otak itu memberikan perintah kepada tangan kita untuk menuliskan jawabannya. Nah, sama juga dengan si CPU-nya nih. Dari CPU ini kita mempunyai ada otak komputernya. Jadi otak komputernya ini yang memacu untuk membuka-buka semua aplikasi yang ada atau di bagian-bagiannya itu untuk menjalankan programnya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuka PowerPoint, jadi CPU inilah yang menggerakkan untuk membukakan aplikasi PowerPoint-nya. Oke. Kemudian sistem keamanan lebih terjamin. Nah, kita masuk ke nomor 3. Kenapa sistem keamanan lebih terjamin? Ya alasannya itu adalah ya karena cuma satu aja. Jadi ibaratnya kita mempunyai sebuah akun. Oke, saya mau bertanya nih, siapa di sini yang mempunyai lebih dari satu akun Gmail? Atau satu akun sosial media, contoh Instagramnya ada 2. Ada akun utama, ada akun second akun. Bahkan ada namanya itu sampai namanya fake akun. Yo, coba saya bertanya nih, siapa yang mempunyai nama seperti itu? Aku akun Google ada 3. Yo, saya mau bertanya di sini. Semua mempunyai Instagram tidak? Yang ada di sini pasti mempunyai Instagram. Biasanya orang-orang itu mempunyai 2 akun. Saya nggak tahu kenapa kita itu biasanya mempunyai 2 akun di mana-mana. Bahkan bisa lebih 3. Tadi saya sudah kasih contoh. Akun utama. Yang kedua akun cadangan. Yang ketiga yang paling parah ini adalah fake akun. Oke, kalau fake akun ini saya tidak menyarankan kita mempunyainya atau saya bisa juga melarangnya. Tujuan dari fake akun ini adalah untuk sering ngata-ngatain orang. Oke, itu tidak baik. Ibaratnya kalau kita lihat ini di dalam artis ketika membuat sebuah postingan itu biasanya ada aja yang menghinanya. Oke, yang menghinanya itu biasanya tidak memakai akun utamanya, tetapi mempunyai namanya akun fake-nya. Seperti begitulah ya. Jadi dari akun fake ini saya tidak menyarankan atau tidak usah memakainya. Kalau namanya akun utama ini biasanya kita pakai untuk bermain sosial media, dan akun kedua ini, second akun ini biasanya kita menyimpan hal-hal pribadi di dalamnya. Oke, dan ada kelebihannya lagi. Dalam ketiga akun ini biasanya kita mempunyai 3 password yang sama untuk ke dalam 3 akunnya. Ya, siapa di sini yang saya mau bertanya nih, dalam setiap akunnya itu mempunyai password yang sama? Coba jujur sama saya. Ketika membuat sebuah akun, biasanya dia mempunyai 3 password yang sama. Oke, itu hal yang lumrah dalam manusia. Oke, itulah makanya tadi contohnya di dalam server ini, oke, nge-lag lagi laptopnya. Nah, ini ya. Oke.
Walah, kita lari kemana-mana lagi nih. Nah, ini ya sistem keamanan lebih terjamin sama tadi seperti otak kita. Ya, keamanannya kalau misalnya kita mengingat passwordnya yang itu aja. Ya, yang itu aja, jadi kita tidak akan lupa. Dan ini yang keempat sebagai sarana aplikasi multi user. Nah, ini tadi nomor 4 ini untuk kelebihannya multi user ini berarti mempunyai lebih dari satu user. Nah, sama seperti tadi contohnya ini saya udah kasih contoh ini adalah ini kita pengguna, ini adalah si Google-nya. Dalam Google ini kita bisa mencari apapun yang kita mau. Mau buka sosial media, mau buka YouTube atau mencari informasi. Oke, inilah yang disebut juga sebagai multi usernya. Jadi dimanapun, apapun yang kita cari juga bisa ya. Oke, nah sampai di sini kita udah habis di bagian jaringan terpusatnya, di kelebihannya. Dari 4 ini ada yang mau ditanya tidak? Ada. Makin lama orangnya makin berkurang, padahal kita ini seharusnya ada yang namanya absensi ya. Kita ada namanya absensi. Tadi saya sudah jelasin kalau tugasnya itu dilihat dari absensinya. Sekarang saya masih mau absensi, dan jumlah siswa-siswi yang hadir itu ada 28. Oke, bentar ya, saya absensi dulu ya. Oke, sudah absensi. Sekarang jumlah muridnya itu ada 28. Itu nanti yang sebut hadir, dan yang hadir sekarang itu ada tambahan nilainya. Oke, untuk kelebihan keempatnya ini sudah jelasin. Kalau tadi standarisasi itu tidak lebih, tidak kurang standarnya itu. Oke, sama-sama juga seperti kita makan. Saya ulangin sama kita seperti makan. Standarnya kita makan itu adalah satu piring. Oke, satu piring contohnya jika lebih dari satu piring kita kekenyangan, itu karena kelebihan. Kalau kita makan di bawah satu piring itu biasanya kita menyebabkan kelaparan. Atau bisa juga menjadi lapar. Sama juga seperti ketika kita makan mie, makan satu bungkus mie kurang, makan dua kelebihan. Benar ya? Seperti begitu. Jadi ada standarisasi kita masing-masing. Jumlah porsi kita itu ada masing-masing pemakaian CPU tadi. Contohnya adalah otaknya si komputer. Oke, sistem keamanan lebih terjamin. Saya tadi sudah kasih contohnya bagaimana. Dan sebagai sarana aplikasi multi-user, contohnya tadi adalah di dalam sebuah aplikasi si Google ini kita bisa membuka apa aja yang kita inginin. Sama juga seperti manusia. Manusia disebut juga sebagai multi-user atau multi-talent. Benar ya, manusia juga disebut juga sebagai multi-talent karena biasanya manusia bisa mempunyai lebih dari satu kelebihan. Ada yang bisa mempunyai kelebihan matanya lebih tajam melihat di dalam malam hari dibandingkan orang lain. Contohnya seperti begitu ya. Dan biasanya di dalam apapun itu, di balik kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Makanya dibilang itu manusia tidak ada yang sempurna. Jangankan manusia, mesin pun juga ada yang kekurangan. Ada sifat kurangnya. Oke. Nah, yuk coba satu orang dulu dibaca dulu nomor satunya yuk. Jangan saja ngomong nih, dari 29 siswa-siswi yang ada sekarang. Coba dibaca dulu nomor 1 dan kasih bagaimana tanggapannya atau contohnya yang bisa saya kasih tambah nilai untuk ujian. Ayo. Saya rasa itu gampang loh. Oh, ini udah saya catat nih di note ini yang mau tambah nilai. Waktu kita 1 menit lagi. Coba dibaca dan berikan penjelasannya.
Oke, dibaca dan berikan penjelasannya di nomor satunya, kekurangannya. Ya, saya kasih tambah nilai, waktu kita tinggal kurang dari 1 menit lagi. Oke, kalau tidak ada saya lanjut nih. Oke, bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Saya cuma suruh baca dan kasih penjelasnya. Di sini udah ada jelas sangat loh. Bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Nah, sama juga seperti manusia. Jika di sini semua tidak mempunyai komputer, sebaliknya ke dalam manusia. Pusat tubuh manusia itu di bagian mana? Saya bertanya. Di dalam tubuh manusia, bagian tubuh mana yang paling penting di manusia? Itu biasanya ada dua nih. Yo, apa aja di bagian tubuh manusia yang paling penting di dalam tubuh kita? Yang benar itu adalah otak dan jantung. Benar ya? Yang paling penting itu otak